Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wan Setiawan dari kelas YF3A Politeknik TDC Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang paket tracer, design and implement a VLSM addressing scheme. Di mana pada paket tracer ini kita mempunyai sebuah topologi yang mempunyai 2 router, 4 buah switch dan juga 4 buah PC. Untuk pengerjaannya, di sini terdapat addressing tabel yang akan kita isikan setiap device, IP address, subnet mask, dan juga default gateway-nya untuk setiap perangkat yang kita butuhkan. Untuk objektifnya, di lab ini kita akan mendesain skema pengalamatan VLSM dengan alamat jaringan dan juga persyaratan host. Kita di sini juga akan mengkonfigurasi di bagian router, di bagian switch, dan juga di bagian host di bagian sini. Untuk poin-poinnya, yang pertama kita akan merancang skema pengalamatan IP VLSM sesuai dengan kebutuhan. Lalu yang kedua, kita akan mengkonfigurasi address di setiap network device dan juga host. Yang ketiga, kita akan melakukan verifikasi IP connectivity-nya dengan melakukan test ping. Dan yang keempat, kita akan troubleshoot connectivity saat kita terjadi troubleshoot. Lalu untuk background skenario-nya, di sini kita diminta untuk merancang, menerapkan dan menguji skema pengalamatan untuk pelanggan. Pelanggan di sini setelah menentukan IP address yaitu IP 172.19.67.0/24 dengan topologi dan host requirement-nya. Sini kita akan melakukan penerapan dan pengujian desain yang kita buat. Untuk introduksinya, gini, di sini kita diberikan network address yang tadi yaitu 172.19.67.0/24. Lalu untuk requirement hostnya, di sini terdapat sebuah tabel di mana pada tabelan ini kita akan masukkan network yang membutuhkan yang akan kita konfigurasi beserta dengan number of addressing required yaitu jumlah host yang dibutuhkan setiap networknya. Lalu kita isikan saja terlebih dahulu untuk bagian host requirement-nya ini. Di sini saya telah membuat sebuah Excel. Untuk yang pertama yaitu bagian wilayah atau network Haki 1 ini membutuhkan 19 host. Lalu pada tabel HK2 di sini memerlukan 23 host. Lalu untuk bagian remote 1 kita membutuhkan 11 host. Dan pada remote 2 kita memerlukan 7 host. Dan sebagai tambahan di sini kita mempunyai wilayah atau network one link yang menghubungkan antara router 1 dengan router 2. Kita memerlukan 2 buah host. Seperti ini saja. Lalu berikutnya pada desain requirement. Pada desain requirement ini kita akan membuat desain pengalamatan dengan mengikuti pedoman yang diberikan sesuai dengan arahan kurikulum untuk melakukan urutan subnetting. Dan subnetting haruslah bersebelahan. Seharusnya tidak ada ruang alamat yang tidak digunakan antara subnet. Jadi kita tidak memerlukan jumlah ruangan yang berlebihan agar melakukan poin yang ketiga yaitu melakukan seefisien mungkin subnetting untuk point to point antara router. Dan yang keempat, kita akan mendokumen desain yang kita buat pada tabel ini. Oke, untuk menghitung subnetting description
Sini saya juga telah membuat tabel yang sama, dan untuk menghitung setiap bagian network address, lalu ada juga first Ansible host address, juga ada last address, dan juga broadcast. Kita akan memerlukan notepad untuk melakukan perhitungan. Yang pertama kita harus buat adalah sebuah metode untuk menghitung jumlah host yang kita butuhkan, dimana untuk IP untuk subnet pertama kita akan deskripsikan 124. 124 ini di sini kita kondisikan 2 ke 8 sama dengan 256 dikurangi 2, itu dikurangi oleh bagian network dan juga broadcast, sama dengan 254. Lalu S28 S25 kita kondisikan 2 pangkat 7 sama dengan 128 dikurangi 2 sama dengan 126. Lalu S26 sama dengan 2 pangkat 6 sama dengan 64 dikurangi 2 sama dengan 62. Lalu slash 27 sama dengan 2 pangkat 5, hasilnya 32 kurangi 2 sama dengan 30. Lalu slash 28 sama dengan 2 pangkat 4 sama dengan 16 kurangi 2 sama dengan 14. Lalu slash 29 sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8 kurangi 2 sama dengan 6. Dan yang terakhir slash 30 sama dengan 2 pangkat 2 4 kurangi 2 sama dengan 2. Nah, setelah kita buat sebuah metode seperti ini, kita dapat melakukan penentuan subnetting dari setiap network. Di sini untuk tabel haki satuan memerlukan 23 host. Nah, 23 host ini kita akan cari di mana yang paling mendekati antara 23 host. Di sini ada sebuah slash 28 yang hasilnya 14, maka kita akan kekurangan. Oh, maaf. Di sini kita ubah terlebih dahulu. Haki 1 sama dengan T di sini 19 dan haki 2 di sini 23. Haki 1 adalah 19. Yang paling mendekati adalah 30 ini, yaitu slash 28, maka kita akan menambahkan slash 27 pada network haki min 1 LAN. Lalu pada haki min 2 LAN memerlukan 23 host. 23 host di sini kita akan menggunakan subnet yang sama, yaitu slash 27. Lalu pada remote minus 1 LAN kita memerlukan 11 host. 11 host yang paling mendekati kita akan menggunakan slash 28. Untuk remote LAN 2 kita memerlukan 7 buah host, yang artinya kita membutuhkan, jika 6 masih kurang berarti kita masih menggunakan slash 28. Lalu untuk one link kita memerlukan 2 buah host, yang artinya kita akan menggunakan slash 30. Nah, selesai seperti ini, kita akan masukkan untuk pada network address
setiap jumlah host yang dibutuhkannya dengan jumlah slice-nya. Untuk IP network pertama, di sini telah dijelaskan bahwa 172.19.67.0 merupakan network pada haki min 1. Kita tuliskan saja 172.19.67.0. Nah, slice-nya kita akan ganti sesuai dengan jumlah host yang tadi kita buat. Di sini 19 memiliki slice 27, maka si IDR-nya adalah sama slice 27. Untuk mempermudah, kita akan isi terlebih dahulu setiap network pada setiap network address pada setiap networknya. Lalu pada haki 2 172.19.67 karena tadi telah ditambah dengan bilangan 32, maka di sini pun dari 0 sampai 32 merupakan network address dari haki min 2 LAN dengan slice yang sama pula, slice 27. Lalu untuk remote 1 LAN, di sini slice 28. Slice 28 di sini memiliki 16 host yang dikurangi 2. Artinya 172.19.67.64. Slice 27. Bukan slice 7, slice 28. Lalu kita tambahkan dengan remote 2 yang akan menjadi network remote 2 juga, itu 172.19.67.80. 64 ditambah dengan 16, ini 80 slash 28. Lalu pada network yang terakhir kita membutuhkan 2 buah host, 72.19.67 network address-nya ditambah 2 9 18 ditambah 16 sama dengan 96 slash 30. Nah, untuk first langsung kita isi network broadcast terlebih dahulu untuk mempermudah. Di sini pada haki min 2 telah diketahui networknya itu ada 172.19.67.32. Kita kurangi 1, maka akan jadi broadcast dari haki min 1 LAN 172.19.67.31 slash nggak pakai space. Di sini juga sama, dari remote 1 dikurangi 1 akan menjadi broadcast dari haki min 2 LAN, artinya 172.19.67.63. Di sini pun sama, 172.19.67.79. Lalu di sini 172.19.67.95. Pada network ini kita tambahkan 2 96 97 98, maka di sini 99. 72.19.67.99. Nah, langsung kita isikan first ensemble host address. First ensemble-nya dimulai dari 172.19.67.1 sampai dengan 172.19.67.30. Di sini network address pertamanya yaitu 172.19.67.33, dan network akhirnya 172.19.67.62. Di sini 172.19.67.65 sampai dengan 172.19.67.75.
78. Di sini 172.19.67.81. Di sini 172.19.67.94. Lalu pada bagian ini 172.1.19.67.97. Di sini 172 menjadi IP akhirnya juga 192.19.67.98. Oke, untuk subnet tabelnya kita sudah selesaikan. Kita masuk ke poin berikutnya. Di sini untuk konfigurasi requirement-nya, di sini kita akan mengonfigurasi pengalamatan di semua perangkat host jaringan dengan tetapan alamat IP pertama digunakan pada subnet yang sesuai dengan haki di sini. Dan yang kedua untuk LAN link dan WAN link. Lalu di sini assign a first accessible IP address, kita akan memasukkan IP address pertama pada remote pada tabel remote, lalu yang kedua pada LAN link, dan yang terakhir pada IP address WAN link. Lalu poin ketiga kita akan memasukkan IP address kedua untuk setiap switch, dan yang ketiga untuk yang keempat kita akan melakukan manajemen ini nanti untuk pengujian, dan untuk yang kelima ini kita akan memasukkan IP terakhir, IP address pada setiap host. Oke, langsung saja kita konfigurasi. Kita isikan terlebih dahulu ya di sini. Nah, untuk haki, bagian haki kita masukkan alamat IP pertama. Alamat IP pertama di sini yaitu 67.1/27 172.19.67.1 dan subnet masknya harus kita deskripsikan terlebih dahulu untuk subnet masknya. Sini kita akan deskripsikan untuk /224, itu artinya 255.255.255.0 dan /25 255.255.255.128 untuk /26 sama dengan 255.255.255.192 /27 sama dengan 255.255.254 untuk /28 sama dengan 255.255.240 untuk /29 255.255.255.248 untuk yang terakhir /30 dengan 255.255.252. Benar ya. Maka untuk /27 kan tadi /27 benar kan, /27 maka kita akan menggunakan netmask 255.224. kita isikan saja 255.255.254 untuk G01 yaitu yang menghubungkan ke sini. Kita akan menggunakan IP pertama dari haki LAN 2 yaitu 172.19.67.33 172.19.67.33 dengan netmask yang sama 255.255.255.254. Lalu untuk serial 0/0/0 yaitu yang menghubungkan antara router 1 dengan router 2, di sini kita menggunakan IP pertama tadi yaitu 192.19.96 172.19.67.96.
19.67.96. Lalu untuk net massnya kita ketahui tadi slash 30. Slash 30 berarti sini adalah 255.2. Oh, di sini 52. Maaf. Kita isikan 255.255.255.252. Lalu untuk bagian remote pada G01 G00 nya ada di 64/28 64.172.19.67.65. Berapa? Ya, 65. Dengan addressnya 128 yaitu 255.255.240. Lalu pada G01 addressnya .81 172.19.67.81 dan net massnya masih sama 255.255.255.240. Lalu untuk serialnya merupakan IP akhir yaitu 172.19.67.97. 90. Ada kesalahan kayaknya di sini. Oh, ini di sini adalah 97. Nah, di sini 98 IP akhirnya. Dengan IP yang sama dengan net mask yang sama yaitu 255.255.252. Lalu untuk hakilan 2 yang merupakan di sini adalah router, kita akan menggunakan IP kedua untuk setiap routernya. Itu artinya 172.169.67.2 IP kedua dari haki ini. Lalu untuk haki kedua yaitu titik 34 172.19.67.34 dengan net mask yang sama seperti ini 255.255.254. Sini juga sama 255.255.254. Lalu di remote LAN masih menggunakan IP kedua dari network addressnya. Pada network kedua yaitu 66 172.19.67.66. Untuk G01 nya itu yang terhubung ke LAN 2 ya. Di sini 172.19.67.82 dan net mask yang sama seperti remote yaitu 240 255.255.240. Jenis juga sama. Lalu untuk PC, di sini PC menggunakan IP akhir pada setiap network device-nya. Maka kita isikan untuk WS 116 ini yaitu di sini. Ini menjadi last ansible host address, berarti titik 30. Kita isikan 172.19.67.30. Lalu untuk OS 145 yaitu PC haki min 2, IP akhirnya yaitu titik 62 172.19.67.62 ya, pada titik 62. Untuk WS 203 di PC remote 1 kita gunakan titik 78
1. Lalu yang terakhir yaitu PCWS 234, kita akan menggunakan IP akhir 94. Untuk netmasknya kita samakan sesuai dengan remote haki masing-masing, sesuai dengan device routernya masing-masing. Untuk WS16 dan juga titik 145 berada di haki, berarti kita akan menggunakan netmask 224, 255.255.254. Ini juga sama, 255.255.254. Untuk yang WS203 yang menyesuaikan dengan haki remote, dengan router remote, dengan netmasknya 255.255.240. Isinya juga sama, 255.255.240. Untuk default gateway-nya kita akan pada haki admin 1 sampai dengan WS234 kita akan menyesuaikan dengan IP router, itu IP sini. Untuk haki LAN 1 kita akan masukkan address ini sebagai default gateway dari haki min 1 LAN. Isikan 172.19.67.1. Di sini 172.19.67.33. Untuk remote 172.19.67.65. Lalu di sini 172.19.67.81 ya, 81. Dan di sini juga menyesuaikan dengan routernya masing-masing. Di sini 172.19.67.1. Di sini 172.19.67.33. Di sini 172.19.67.65. Ini terakhir 172.19.67 titik 67. Di sini kita telah menyelesaikan tabel addressingnya. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan melakukan konfigurasi. Untuk langkah pertama, kita akan mengkonfigurasi bagian router. Enable config terminal. Kita masuk ke int g0 g/0. Kita masukkan IP address 172.19.67.1. menyesuaikan dengan sini dengan netmasknya 255.255.254. Oke, lalu no sh, lalu kita exit. Kita masuk ke interface yang terhubung ke G0 sini, yaitu G01 int G0/1. Kita masukkan IP address 172.19.19.67.33 dengan netmask 255.255.254 OSH atau no shutdown. Lalu kita exit. Kita masuk ke bagian serial, yaitu yang menghubungkan antara router 1 dengan router 2, int s0/0/0. masukkan IP address
yaitu 172.19.67. Di sini serial memiliki IP address 97 dengan netmask 255.252 0SA. Oke. Lalu kita lanjut ke router yang kedua. Kita enable conf t. Kita masuk ke integer g0/0 yang menghubungkan antara si router dengan remote 1. Kita masukkan IP address. Kita masukkan IP address yaitu 65 172.19.67.65 dengan netmask 255.255.255.240. Kita no shutdown, exit. Kita masuk ke interface G0/1. Kita masukkan IP address 172.19.67.0181 dengan netmask 255.255.240. Ini benar. Lalu no shutdown, kita exit. Kita masuk ke serial 0/0/0 yang menghubungkan router tadi. Kita masukkan IP address yaitu 172.119.67. IP akhir yaitu 98 dengan netmask 255.255.255.252. Kita no shutdown. Oke, selesai. Lalu di sini kita akan memberikan IP pada VLAN yang dimulai dengan VLAN 1. Kita masuk enable config terminal interface VLAN 1. Kita memberikan IP address yaitu IP address kedua untuk network pertama yaitu 172.19.67.2 dengan netmasknya 255.255.255.224. Di sini untuk jelasnya. Lalu kita exit dan kita lakukan perintah IP default gateway. Kita arahkan ke bagian router Heki ini, router Heki 1, yaitu dengan alamat IP 172.19.67.1. Kemudian kita keluar. Kita ke router Heki 2. Kita enable, kita conf terminal. Kita masuk ke interface VLAN 1. Kita masukkan IP address 172.19.67 titik di sini 34 dengan netmask 255.255.254. Ya benar. Nah, kita no shutdown. Tadi belum di no shutdown ya kayaknya. Lalu kita exit. Lalu kita IP default gateway kita arahkan pada router, alamat router Heki 2 yaitu 172.19.67.33. Oke. Kita cek kembali di sini apa sudah melakukan. Ternyata belum. Kita masuk lagi ke INT VLAN 1. Kita no shutdown. Oke. Lalu kita pada router remote 1 kita akan masukkan IP integer VLAN 1. Kita masukkan IP address
192.19.67.66 dengan netmas 255.255.255.240 SH. Kemudian kita exit, kita ketikkan IP default gateway, kita tujukan pada alamat IP router remote 1, yaitu 172.19.30.65. Oke. Lalu berikutnya pada remote 2 yang menjadi switch terakhir, enable config terminal, lalu interface VLAN 1 dari IP address 172.19.67.82 dengan netmask 255.255.255.240. Nah, shutdown. Lalu kita exit dan kita berikan IP default gateway-nya 172.19.67.82. Oh, 81 maksudnya. 81. Oke. Maka berikutnya yaitu kita akan memberikan IP pada tiap masing-masing PC. Yang pertama kita akan masukkan pada PC WS116 ini, kita akan berikan IP 172.19.67. Oh maaf, 172.19.67 titik IP akhir ya, IP akhir dari setiap network, yaitu titik 30 untuk network Haki1 ini. Lalu untuk IP address-nya kita akan pakai 255.255.255.224. Lalu untuk default gateway-nya kita arahkan ke alamat IP Haki1 yaitu 72.19.67.1. Oke. Lalu kita ke WS142 ini, kita beri IP yaitu 172.19.67.62 dengan netmasknya yaitu 255.224 dan default gateway-nya kita arahkan ke IP router Haki 2 LAN yaitu 172.19.67.33. Benarkah? Ya benar, 33. Lalu kita akan mengkonfigurasi PC ketiga di remote 1. Kita akan masukkan IP-nya yaitu 172.19.68 dengan netmasknya 255.240 dan default gateway-nya 172.19.67.65. Oke. Dan yang terakhir kita akan melakukan memberikan IP 172.19.67.94 dan kita memberikan IP netmask 255.240 dengan default gateway-nya 172.19.67.81. Nah, telah selesai. Nampak di sini juga dengan completion-nya sudah 100%. Untuk mengujinya kita akan melakukan testing pada setiap perangkat PC. Untuk PC pertama kita akan ping pada Haki pertama yaitu 172.19.67.1.
Ini nampak bisa. Kita akan melakukan tes ping pada PC WS145 ini. Kita ping 172.19.67. IP 62. Ini juga setelah berhasil, lalu kita akan melakukan tes ping pada PC yang ketiga, yaitu WS203, dan yang terakhir WS234. Kita ping ada alamat IP 172.19.67.78. Di sini juga sudah berhasil melakukan ping pada remote 1, lalu pada remote 2, PC remote 2, yaitu 172.19.67.94. Nah, di sini juga telah berhasil. Nah, mungkin demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf.